Halo pemirsa Geolive, kembali lagi di kanal YouTube Geolive di program Vokal Belmondo. Nah, sebelumnya ulang dulu. Assalamualaikum pemirsa Geolive. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang politisi muda asal PKS yang datangnya jauh dari Sulawesi sana. Mas Ismail Bahtiar. Salam kenal Mas Ismail. Salam kenal, Mas Bel. Wih. Senang bisa kesini. Nih dari face-nya bakal dipilih sih sama ibu-ibu. nih. Amin. Ini Nah. aminnya harus kencang ini. Aminnya harus kenceng. Memang itu PKS banget. Nah, jadi latar belakang apa? Kalau gue bisa manggil bro, tapi manggil Mas aja ya. Boleh, bebas. Daeng, Mas, Daeng. Bro, silahkan. Jadi Daeng Ismail ini ya. Daeng Ismail ini sekarang itu menjadi anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan, Selatan. benar? Iya. Dan saat ini juga menjadi calon anggota legislatif DPR RI untuk Senayan 2024 Yes. dari partai yang sama, Partai PKS. Nah, selamat datang nih Mas Ismail. Terima kasih, Mas Bel. Nah, Senang bisa kesini. senang ya? Senang banget. Nah, biasa kita memang sering ngobrol-ngobrol, mengulik-mengulik kenapa sih pada akhirnya memilih PKS gitu Iya. kan. Cuman pertanyaan pertama kepada Mas Ismail. Kenapa Mas Ismail tuh, wah kan jangan serius-serius benar, Jan. Kenapa pada akhirnya Mas Ismail memilih masuk politik dan jatuh cinta kepada Partai PKS? Ya, pertama politik ini kan identiknya ya. Iya. Sesuatu yang kelihatannya tuh anak-anak muda resisten. Oke, betul. Padahal mungkin karena tidak tahu saja gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya kenapa saya masuk politik, saya punya persepsi yang sama dengan mereka-mereka yang kepikiran ngapain masuk politik, paling sebentar ini Ah. korup lah, Apatis lah gitu ya? ya. Pokoknya resisten, bukan apatis lagi, resisten mereka Resisten. dengan isu-isu politik pemerintahan. Tetapi tidak kita sadari, saya yang sebelumnya profesinya pure murni 100% di bisnis, akhirnya merasa terlalu banyak kepentingan bisnis ternyata yang erat kaitannya dengan kebijakan politik, kebijakan pemerintahan. Itu jadi dasar pertama kenapa saya masuk ke politik. Terus yang kedua, politik ini ya banyaklah partai yang sudah mengumumkan Iya. tagline-nya, jalan pengabdian. Itu benar adanya. Teman-teman kalau mau cari ruang pengabdian yang paling tepat, masuk ke politik. Anda akan memberikan ruang untuk menentukan kebijakan, berapa lapangan pekerjaan yang harus dibuka, berapa gaji yang harus diberikan, bagaimana cara mengentaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dari aspek kesejahteraan hidup jauh di bawah rata-rata, masuk ke politik. Jadi ini yang saya maksud sebagai ruang pengabdian tanpa batas gitu. Nah, teman-teman, saya rasa kalau kita anak-anak muda, narasi tentang politik itu apatis, politik itu pragmatisme, politik itu sesuatu yang resisten lah dengan kehidupan kita. Hari ini harus kita ubah. Karena generasi kita ini adalah generasi yang berikutnya yang mau tidak mau akan dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan politik yang kalau salah orang, salah juga kebijakannya. Iya, benar. Enggak, pertanyaan kedua tadi. Hah? Kenapa jatuh cinta sama PKS? Udah kayak pacaran Saya rasa aja. kalau ini harus dipisahin ya. Kalau Yang cinta ngerti. sama istri kan beda ya. Nanti istri cemburu PKS ini partai yang menurut saya terbuka untuk siapapun. Oke. Kalau dulu kan pikiran orang PKS itu harus yang berjenggot, Iya. bapak-bapak tua, yang di masjid, Iya. pakai kopiah. Iya. Sekarang ternyata PKS membuka diri, membuka ruang untuk siapapun. Ya saya harus mengakui bahwa saya bukan bagian dari yang saya cerita tadi. Oke. Yang paling kesini kan orang menganggap PKS ini yang paling kanan, pemilih agamais dan segala macamnya gitu. Iya, benar. Tapi ternyata di PKS kita akan ketemu. Ada sahabat saya masih muda, Oke. wakil ketua DPR di Mamasa, Protestan. Oh iya. Iya, Protestan. Dan itu Protestan masuk PKS. masuk PKS. Oke. Dan itu bukan satu, ada yang lain. Artinya apa? PKS ini adalah partai yang sebenarnya terbuka untuk siapapun. Nah, kalau ditanya apakah karena itu buat saya jatuh cinta, itu salah satu Oh, alasan. itu salah satu. Tetapi yang paling buat saya kenapa begitu mencintai partainya dengan sangat amat Oke, cinta, iya. karena saya di dalam ketemu dengan banyak guru-guru, di dalam ketemu banyak dengan senior-senior yang begitu peduli dengan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan duniawi kita, tapi urusan akhirat pun kita dibantu oleh mereka. Oke. Kecintaan itu yang membuat saya semakin hari semakin merasa bahwa partai ini adalah partai yang ya kira-kira kalau orang sadar pasti akan masuk ke sini. Gitu. Jago banget ini memang bridgingnya ya. Cuman memang pengalaman gue sebelumnya ngundang-ngundang teman-teman dari partai lain ya. Iya. Pasti
selalu ada anggapan bahwa senior-senior mereka melihat tokoh-tokoh besar dari dalam partai itu sehingga Iya. mereka ya merasa diayomi lah, sehingga mereka diajari cara-cara berpolitik yang Iya. baik ya. Gua menangkap itu juga dari lu nih, Iya. Mas Ismail. Tapi tadi tambahannya tuh, Dunia dan akhirat. Iya. Ya, benar. Masya Allah PKS. Anda dituntun sejahtera Iya, iya. dan mensejahterakan di dunia, dituntun di akhiratnya baik-baik saja gitu. Oh, oke. Gua ampun udah nih. Lanjut kita bertanya. Cuman berarti ini kan lu berarti pernah nyalon tahun 2019. Iya. Benar ya? Dan Iya. itu jadi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yes. Kalau boleh tahu nih, suara lu kemarin berapa tuh? Ada hampir 16.000 kurang lebih lah. Oh, gede dong ya. Ya, kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya angka itu standar. Standar. Ya, DKI mungkin angka itu kedengarannya besar ya. Kalau di Sulawesi Selatan yang duduk dengan angka itu ada banyak. Oh, Ya, jadi oke. bukan 1-2 orang, ada Bukan banyak. 1-2 Ya. orang ya. Cuman pertanyaan gua nih, kan lu nyalek nih 2019. Iya. Benar sih lu bilang tadi, lu spill bahwa sebelum masuk politik lu itu adalah seorang pengusaha ya. Ya kan? Terus masuk Ini politik. saya tahu mau nanya apa nih. Iya. Lu dulu nyalek nih 2019. Kan lu nyalek berarti umur 25. 25 kan? 25. Kan gua aja 24 nih, Pak. Iya. Pertanyaan gua, dari mana uang lu gitu? Atau lu Oke. pakai, atau ada tips enggak sih nyalek enggak pakai uang misalnya? Saya mau ngasih tahu ke Mas Bel dan teman-teman yang Wih. menyaksikan tontonan ini, Tonton nih jelas-jelas nih teman-teman. tontonan Geolive, bahwa ternyata selama ini yang orang sebut bahwa ada duit, ada suara, Iya. itu adalah persepsi. Saya nggak mau bilang salah, benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Oke. Masih banyak di antara pemilih-pemilih kita yang mengedepankan rasionalisasi, mengedepankan pikiran-pikiran yang jernih. Akal sehat lah ya. Melihat orang ini punya proyeksi untuk mengubah dan membentuk legislasi kita makin baik. Nah, Itu banyak. oke. Dan orang yang bermain pada wilayah itu sampai hari ini Iya. presentasinya sangat kecil. Saya masuk pada wilayah presentasi kecil itu, melihat ada akademisi, ada aktivis, ada teman-teman penggiat filantropi. Ini kalau masuk dengan narasi, ide, gagasan yang sejalan dengan pikiran mereka, percaya suaranya bukan satu. Mereka bawa dengan gerbong-gerbong yang lainnya. Itu yang saya coba berdayakan. Tapi saya ingin sampaikan ke Mas Bel dan yang lainnya bahwa bukan berarti saya nggak pakai duit, Oke. bukan berarti saya nggak pakai biaya. Biaya Budget pasti ada. politik pasti ada. Iya, iya. Biaya politik itu muncul, tetapi tidak dalam arti ini ada duit, tolong suara sekian. Karena kalau ini yang kemudian kita lakukan, teman-teman akan berkalkulasi kapan BEP-nya, balik modalnya Balik di tahun modal, iya, keberapa iya. kan kira-kira itu. Nah, inilah yang akhirnya membuat saya semakin santai dan Iya. semakin menikmati proses ini. Pada akhirnya keputusan saya di 2023 ini ya sudah, bismillah kita coba kembali 2024 di tingkatan level yang lebih atas. Iya. Karena segmentasinya makin luas, pemilihnya makin banyak pada kategori-kategori yang saya bahasakan tadi. Berarti kalau lu mau bilang itu bahwa cara berpolitik kan bukan hanya tentang kalkulasi uang, tapi juga tentang kita menyampaikan gagasan yang senada, ide, Iya, ya kan? betul. Benar ya? Saya ingat tahun 2000, kita kan kalau masuk ke politik ini berarti belajar histori orang yang sebelum-sebelumnya. Ada banyak contoh-contoh sebelumnya. Saya nggak sebutkan partainya ya. Iya. Cuma ada banyak contoh dari sejumlah partai lah. Orang duduk, kandidat duduk, itu bermodalkan narasi. Oke, kalau saya duduk kita akan bentuk undang-undang ini. Kalau saya duduk kita akan bentuk aturan ini. Itu masuk di akal pikiran orang. Akhirnya dipilih tanpa harus mengeluarkan biaya gitu. Dan itu rasanya hari ini ruangnya makin terbuka. Podcast ini salah satunya. Saya yakin setelah kita sampaikan ini, sebentar isi obrolan kita ini akan sampai ke Makassar. Akan sampai ke Bone, daerah pemilihan saya. 9 kabupaten dan di sekitar daerah pemilihan saya. Ini akhirnya mengubah persepsi orang yang tadinya belum menentukan pilihan sampai akhirnya ini yang akan saya pilih. Atau ini sama juga dengan kalau lu bilang tadi narasi dan gagasan ya. Iya. Bisa aja kan bilang BPJS gratis misalnya. Oh, banyak dong. Oh iya kan? Jadi kenapa kemudian sejumlah partai Iya. menyampaikan, ya sebutlah salah satu partai yang menjanjikan BBM gratis misalnya. BBM gratis Iya. atau jualan PKS, narasi PKS. Ini tapi sayangnya karena PKS nggak menjadi pemenang pada Iya. saat 2019 Iya. kemarin. SIM seumur hidup. Oh iya, gue pernah dengar. Ingat kan SIM seumur hidup, ya. pajak STNK dan lain sebagainya. Ini kan namanya narasi. Ide. Ide, kalau seandainya PKS masuk menjadi pemenang,
janji itu akan ditunaikan. Sayangnya PKS belum menang. Maka kalau mau ditunaikan, ya cobalah ke depan PKS dimenangkan. Nah, bridgingnya masuk ini penonton nih. SIM gratis ya. Enggak, ini saya ngambil contoh. Oh, iya, iya, Yang benar, lain benar. kan banyak. Benar. Ada yang BPJS lah, ada isu soal pendidikan lah, Iya. banyak. Dan isu-isu menarik seperti ini nggak susah ketemunya. Iya sih, benar. Lihat aja apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita siapkan solusinya. Kalau terpilih, kita eksekusi pelaksanaannya. Wes, memang Insya jago Allah. banget. Bridgingnya dari organisasi nih belajarnya dari Enggak mahasiswa. juga. Cuman oke. Memang kalau bicara dengan lu tentang gagasan dan ide tentang cara bagaimana itu menaikkan semangat gua sebenarnya untuk apa ya? Bertanya lebih jauh lah Ya. sebenarnya. Ini gua ingin ngulik juga nih. Bro Ismail kan juga sering melihat ada fenomena bahwa orang sering pindah-pindah partai, benar ya? Oh, banyak sekarang ya? Banyak kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini perspektif gua dan ini biasa gua tanyakan ke para narsum yang biasa gua undang. Biasa ini nggak tahu perspektif gua salah atau benar. Biasanya itu kalau kita perhatikan, kalau teman-teman politisi senior itu kayaknya beda partai kurang berteman. Tapi kalau separtai baru deket banget, ya kan? Ya mungkin tapi nggak semua ya. Mungkin tapi nggak semua. Tapi ada fenomena itu. Iya. Fenomena selanjutnya adalah yang anak-anak sumuran kita nih yang masih muda itu berpikir bahwa ya beda partai nggak ada masalah, temen ya temen. Iya. Jadi ikatan temennya lebih kuat. Iya. Ini fenomena yang gue temukan. Sehingga gue melihat pindah-pindah partai ini menjadi ya bukan hal yang Bukan hal yang seperti dulu lah. iya. Ada perasaan orang nggak enak, Nggak enak, nanti iya. apa obrolan orang. Iya. Lu sepakat nggak atau lu punya perspektif lain tentang itu? Saya kalau Iya. ditanya Ini secara pribadi, personal ya, personal. subjektif kan. Subjektif ya. Mungkin mereka belum merasakan di PKS. Saya melihat ini benar ini. Sama, mereka ini juga. data nih. Saya mau bilang orang yang di PKS yang akhirnya keluar Iya. itu bukan keluar pindah partai, bikin partai yang ada. Oh, iya, iya. Iya kan? Iya. Tapi yang Gua akhirnya di pindah partai tuh, gua ada yang pindah Pak soalnya. yang pindah tuh jarang. Oh, iya, iya. Yang banyak terjadi orang yang sudah pindah 2-3 partai, Iya. keempat partai PKS, dia tidak akan cari partai kelima. Iya. Dia buat partai baru. Enggak juga. Cuma yang saya cerita tadi iya, kan iya, ada partai iya, baru iya, tuh. iya. Hanya saja mungkin karena Mm-mm. PKS ini saya merasa bahwa kita yang mau benar-benar sungguh-sungguh karir politik itu ada. Oh. Dan itu terbuka untuk siapapun. Hmm. Mau dari latar belakang keluarga seperti apa, mau dia pada intinya ada gagasan, dia punya ide, Punya niat. punya niat, Hmm. bersungguh-sungguh PKS memberikan ruang. Woi. Saya merasakan itu. Ya kita ini bukan siapa-siapa. Bapak kita bukan pengurus partai, Bukan. pengurus RT pun bukan gitu. Ibu kita biasa-biasa aja. Nggak ada no one family background in politik gitu. Iya, oke. Tetapi akhirnya saya merasa oh ternyata ada kesempatan seperti itu di partai gitu. Ya saya nggak bilang bahwa Partai lain nggak ada gitu kan? Partai lain pasti ada juga. ada ya. Nah saya melihat bahwa fenomena seperti ini sebenarnya lumrah. Ini kan lagi-lagi persoalan bagaimana kita menyesuaikan diri dan Iya. merasa bahwa oh Ini cocok nih. faktor diterimanya kita emang baik gitu dan ada karir. Kira-kira begitu lah. Jadi Oke. kalau saya ditanya apakah setuju? Ya antara setuju nggak setuju karena itu subjektivitas masing-masing. Iya. Dan ini satu lagi pertanyaan gue, lanjutan dari tadi. Berarti ya bisa dikatakan setuju nggak setuju tergantung orangnya gitu ya. Dan satu lagi, partai ini kan harusnya itu, ini fungsi kalau kita bahas fungsi partai. Iya. Partai itu kan seharusnya melakukan kaderisasi ya kan? Iya. Sesuai dengan ideologi partai gitu Masing-masing. kan? Sehingga ketika kita mau masuk partai itu, tentu kita udah melihat oh ini partai cocok sama gua, Iya. ideologinya nih sama nih sama gua nih, Iya. sehingga ya udah gua di dalam situ. Iya. Jadi kalau misalnya ada fenomena tadi, orang yang misalnya pindah gitu, berarti dia adalah orang yang tidak punya ideologi tentang cara Partai berpartai. itu, Iya. iya. Iya kan? Iya. Oke, menarik. Dan lu mempunyai ideologi bahwa apa ideologi PKS nih? Atau apa sih benchmark PKS cara berpikirnya itu? Kalau sekarang kan nggak terlepas dari partai kita. Iya. Keadilan, Kesejahteraan, kesejahteraan. ya. Dua itu. Jadi dua poin ini yang menjadi perjuangan besar kita. Jadi kalau ngomongin soal keadilan, Iya. ya di dalamnya kan tentu banyak breakdownnya. Iya. Kesejahteraan pun juga demikian. Hmm. Dan inilah yang setiap hari dimasukkan dalam alam pikiran seluruh kader-kadernya Woi. supaya benar-benar mau menjalankan fungsi, mau menjalankan tugas, menjalankan visi misi sampai wujud cita-cita daripada keadilan dan kesejahteraan ini benar-benar tercapai. Iya. Siapa nama ketum PKS, Pak? Presiden Ya, nama presiden PKS? Ustadz Ahmad Syaihu. Syaihu. Pak ini jadiin waketum.
Bisa aja dia. Masuk ya bridgingnya Mas. Oke. Di PKS Di PKS. kemungkinan itu sangat bisa terjadi, Oh, iya, Mas iya, Mel. iya. Jadi siapapun tadi yang bersungguh-sungguh menjalankan seluruh fungsi ini, ya ruang itu terbuka. Di partai gue juga terbuka Pak. Siap. Siapa? Siap. Oke, tapi gua mau narik. Selama lu nyalek nih, kita narik ke belakang Iya. pertanyaan ini. Selama lu nyalek 2019 nih, ada nggak sih pengalaman paling unik yang pernah lu ingat nih? Oh, banyak lah. Yang paling ceritakan gua satu Paling pengalaman. unik, paling unik Karena itu gua lihat tuh TikTok lu kadang ada lu nyebrang pakai apa nama perahu perahu. ke entah kemana gua nggak Ya, ngerti. Sulsel itu kan daerahnya tidak semua dataran ya. Ada beberapa kepulauan. Ada kepulauan ya? Ya, sehingga mengakses itu memang harus menggunakan kapal ketinting lah kalau bahasa orang di Makassar. Tetapi yang paling unik yang saya pernah temui, saya pernah datang ke satu pesta pernikahan, Oke. lalu oleh undangan tidak satupun yang mengenal dengan saya, diantar kebetulan oleh orang yang mengajak saya ke situ. Ternyata warga mengira calegnya itu yang mengantar itu. Gua kemarin jadi pikir saya ini mendampingi si itu. ajudan. Ternyata calegnya mah ini yang diantarnya yang masih muda. Untung hari ini lu pakai jaket Pak, dan gue udah lihat foto lu. Kalau nggak gue lihat itu kayaknya tuh. Caleg. Oh ada pengalaman itu ya? Banyak. Jadi hal-hal lucu seperti itu sering saya alami. Ada banyak cerita lah yang kemudian saya merasa bahwa ya ini semua sesuatu hal yang saya harus syukuri dan sesuatu hal yang saya jadikan sebuah proses pembelajaran. Oke. Memang unik juga pengalaman lu nyalek di umur 25 dan Iya. dapat suara gede terus jadi anggota DPR dan hari ini DPR RI ya? DPR RI. Dari mana Ki ya? Dan ini gua nanya nih. Kan umur masih 25 Iya. berarti 29 masuk 30 gitu ya. 30 ya. Kemudian lu menaiki tingkat nih dari DPRD ke DPR RI. Keyakinan itu Saya ingat di 2018 ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif provinsi saat itu, saya sudah mengukur dan mengkalkulasi sedemikian rupa dan hasilnya saya lihat duduk sama seperti ini. Maju ke DPR 2024. Oh ada tim kalkulasi ya? Iya, saya sendiri yang mengkalkulasi di backup tim. Oke. Coba kali bagi sama dengannya berapa. Oh itu betul, itu harus karena make sense. Iya, dan kalau orang ngomong bahwa politik itu sesuatu yang dinamis, sebenarnya yang dinamis itu bukan angkanya. Jadi Menurut saya angka politik itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita prediksi, sama seperti survei. Yang dinamis itu adalah perkembangan isu. Isu apa yang kita bawa akhirnya merubah angka tadi. Sehingga poin yang saya ingin sampaikan bahwa menjadi calon legislatif bukanlah pekerjaan yang sulit-sulit amat ketika ingin terpilih. Yang pasti paham metodenya, mengerti cara kerja. Dan tahu membaginya tadi. Membagi dalam artian isu apa yang harus di wilayah ini, bagaimana masuk ke daerah ini, jangan sampai pemirsa ini salah persepsi soal bagaimana. Karena menjelang pemilihan ini, saya banyak menemukan random chat masuk ke sosial media saya adalah Pak. waktu gua chat nggak random kan? Oh enggak lah. Cuma yang random ini ada Pak, di sini ada 500 kakak siap diserang. Apa coba maksudnya siap diserang? Seperti itu tuh banyak. Oh, iya. Pak, kalau ada mau suara di sini ada 150.000 Pak per kakak. Yang begitu-begitu tuh banyak dan sangat amat kita sayangkan kalau hal-hal seperti ini masih kita lazimkan dan masih kita lumrahkan. Makanya saya ingin sampaikan bahwa teman-teman, ayolah kita mulai dengan narasi, dengan gagasan bahwa tidak semuanya harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak memberikan nilai-nilai moral yang baik kepada masyarakat. Gua rasa lu nggak cocok lagi jadi waketum sekarang. Jubir Presiden Anies dan Caimin. Oke, menarik. Perjalanan politik lu menarik ya. Dari PKS caleg, DPR RI, sekarang punya pengalaman juga dan lu bilang bahwa PKS sekarang udah mentransformasi dirinya karena membuka kesempatan dan lu adalah bukti nyata gitu kan. Cuman di lain sisi yang ingin gua bingung. Apakah kan lu pertama kali masuk PKS itu berarti nggak ujuk-ujuk daftar jadi anggota dong atau langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi caleg? Pasti ada dong yang memberikan sebutannya nasehat lah sehingga lu pada akhirnya masuk sana kan. Kalau lu boleh nggak cerita dari lu kampus nih, organisasi apa sih sehingga lu masuk sana? Saya itu melihat ada 3 hal ya. Pertama itu circle kita, lingkaran circle kita dengan siapa aja yang kemudian kita anggap ini sepertinya bisa memberikan
narasi peluangnya seperti ini. Iya, gue soalnya lihat foto lu sama Yang- senior gue di partai, Bang Valdo Maldini ya. Teman diskusi. Oke. Teman diskusi. Diskusi beda partai ya. Yang kedua, saya merasa bahwa ini itu butuh tim. Jadi nggak ada sesuatu yang kita bisa tuntaskan dengan sendiri. Kita butuh orang-orang yang backup, butuh orang yang memberikan alarm lampu merah ketika ada yang tidak bisa kita terobos. Dan itu saya lakukan. Dan yang terakhir adalah mentor. Mentor ini kayak Mentor ini sangat amat dibutuhkan, khususnya pada wilayah-wilayah advice yang sifatnya kira-kira bagaimana supaya perjuangan politik ini nggak sia-sia, supaya bagaimana kemudian perjuangan ini bisa berdampak signifikan. Dan itu yang kemudian 3 hal yang saya kompilasi. Jadi kalau ditanya apakah ada yang melatar belakangi sebelumnya, ya 3 ini. Saya punya mentor, saya punya circle, dan yang ketiga dibantu oleh tim. Ini bukan saya sendiri. Berarti ada beberapa orang yang siap support Ya. membantu ya. Oke. Kalau gue boleh tahu nggak sih, lu habis berapa sih 2019? Kos politik ini, Kos politik yang dalam Saya- kategori untuk merealisasikan gagasan itu ya. saya, teman-teman kalau ikut sosial media saya, ada satu koreksi yang pernah saya sampaikan dan ini menjadi konsumsi publik Betul. ketika ide soal budget politik ini digaung-gaungkan bahwa sekian M, sekian N, sekian M. Saya terpilih, tentu ada biaya. Tetapi kemudian obrolan tentang duduk itu harus miliaran, akhirnya tidak terjadi pada Iya. perjuangan yang saya lewati. Jadi kalau ditanya berapa kos politik, ya nggak sampai miliar-miliar lah. Oke. Salah satu yang paling saya efisiensi, yang paling saya berhemat, saya tidak menggunakan atribut berupa spanduk yang selama ini, baliho yang selama ini Kok nggak pakai tuh? nggak pakai. Satu pun spanduk, satu pun baliho nggak ada yang saya gunakan. Tahun ini pun demikian. Jadi pakai apa, Pak? Saya banyak memanfaatkan sosial media, banyak memanfaatkan circle relasi yang saya cerita tadi, dan permainan seperti ini sebenarnya ini kan lagi rame ini soal judi online tuh, Iya, slot judi online, orang lempar akhirnya masuk. Iya. Sebenarnya politik pun juga seperti itu. Kasih aja umpan-umpan yang kemudian bisa mengubah pikiran dia. Oh ternyata Umpan ada, lambung ya kan? ya ada. Oh ternyata ada kebijakan seperti itu ya. Isu-isu yang paling menarik kan sebenarnya kalau anak muda nggak lepas dari persoalan lapangan kerja. Lapangan kerja nggak tuh. lepas soal isu lingkungan, isu mental korupsi, health, kesejahteraan. isu hukum dan hak asasi manusia. Itu yang kemudian saya banyak lakukan. Setiap hal yang kemudian saya anggap menarik untuk saya bahas, saya angkat. Menarik untuk saya bahas, saya angkat. Tim bantu backup ya. Jadilah. Timnya ini, gue lihat kemarin apa? Super tim. Oh itu yang baru. Itu yang baru ya? Ya. Jadi ada tim lagi. Ada Nambah atau ganti nih? nambah. Nambah, Jadi- gila sih. Jadi tim yang sebentuk yang ini gegara tuh banyak yang kemudian DM minta, Kak gimana bantu, gimana ikut jadi tim pemenangan. Jadi udah berapa sekarang tim lu? Total. Total. Yang melekat yang bantu ngurusin seluruh aktivitas kampanye Iya, ini iya. ada 12 orang. Oke. 12 orang itu Udah sama tim lapangan belum? itu mereka semua. Semua ada. Kalau ibarat kata mau turun campaign, mereka nyiapin titik, mereka yang ngubungin massa, Iya. mereka yang nyiapin Gue juga konsumsi. punya tuh, tapi gue nggak sampai 12, gue cuma 5. Saya ada 9 kabupaten. Oh. Angka ini kecil dibanding jumlah sebaran kabupaten yang harus saya kunjungi. Akhirnya 45 ini mengakomodir mereka yang bertanya, gimana jadi tim, bagaimana ikut terlibat serta. Baru lu buat lagi ya. Ya. Untuk mengakomodir yang DPR RI. Ya. Wah ini si Dudo nih kayak ini bapak Amin. ini yang pengen Oh, jadi amin. tenaga ahli yang masuk super tim. Gak bisa ujuk-ujuk Amin. daftar ya. Amin. Cuman berarti gua menarik ya dari cerita lu tuh adalah lu itu ingin membuka pintu bahwa tidak menutup kemungkinan sebenarnya anak-anak muda itu pengen mencoba mendaftarkan dirinya menjadi anggota legislatif ya. Apalagi misalnya dari partai PKS ya. Setuju saya. Setuju itu. ya, Dan saya mau bilang bahwa teman-teman kalau butuh mentoring, butuh circle, butuh Teman-teman kajian nah. butuh tadi yang saya cerita Iya. tentang Gua dulu ikut kajian tiga, juga soalnya. tiga hal itu yang saya sampaikan tadi tim, saya siap membantu teman-teman dan PKS membuka ruang itu. Oke. Sampai hari ini saya di-mentoring oleh senior-senior yang ada di PKS, disampaikan. Hampir rasanya tiap pekan ditelepon. Gimana perkembangan dapil? Gimana dapil yang masih kurang? Apa yang dilakukan di situ? Kenapa belum melakukan ini? Itu dilakukan di PKS. Oh, ada monitoring gitu Yes. ya.
Keren. Dan itu intensif sekali. Cocok nih Pak, udah jadi Waketum, jubir presiden. Udah ketua Bapilu nih 2029. Cuman oke, Mas. Dan kita udah masuk terakhir nih, karena Iya. gue udah diingetin sama timernya. Cuman dari gue berarti lu keren banget sekarang udah jadi mau calon DPR RI ya dari Sulawesi Selatan, karena sebelumnya anggota legislatif. Karena banyak yang gue perhatiin itu biasa kalau udah enak di DPRD provinsi, nyaleknya DPRD provinsi lagi, nggak mau dia beranikan diri Sekarang untuk nyaman ting-tingan. banget saya nih. Kalau ditanya comfort nggak dengan DPRD provinsi? Oh, saya sangat comfortable. Iya. Sangat menikmati proses ini. Iya. Cuma buat saya perjuangan ini harus berkelanjutan Iya, dan iya. harus meningkat. Makanya Itu saya naik. biasanya sering terjadi tuh. Udah DPRD provinsi sekali, Iya. Udahlah DPRD provinsi lagi. Status quo mereka tuh. Status quo. Banyak yang begitu. Kan, tapi kan gua perhatiin memberanikan diri nih menjadi DPR RI Senayan. Cuman terakhir pertanyaan dari gua, lu menghadap kamera yang ada di sini. Iya. Tolong sampaikan apa sih isi pikiran lu tentang bisa nggak sih anak muda itu nyalek? Bisa lu kasih juga motivasi tentang bahwa politik itu nggak seburuk itu kok. Iya. Kehadiran kita di sana sebenarnya untuk membantu banyak orang. Iya. Silakan. Teman-teman pasti sudah beredar lah dan teman-teman sudah lihat barangkali. Saudara-saudara menyaksikan di seluruh sosial media. Obrolan ini hampir selalu muncul soal apatisme, soal resistensi politik. Saya tidak ingin mengulas dan mengulang ini untuk beberapa kali. Tetapi alarmnya adalah, ini alarm. Kita selama ini selalu digaung-gaungkan soal isu bonus demografi. Ya, saya menganggap ini adalah jualan. Karena yang terjadi justru adalah bencana demografi kalau bukan orang-orang yang tepat, orang yang pas, orang yang mengetahui masuk ke ruang-ruang politik kebijakan. Olehnya jangan pernah sekalipun resisten. Karena kalau teman-teman resisten, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan seluruh kebijakan-kebijakan legislasi yang akan hadir. Termasuk penggunaan anggaran pemerintah. Jadi saya ingin sampaikan melalui GeoLive, melalui teman-teman di penonton yang menyaksikan ini bahwa ayo ini ke depan kurang lebih 117 hari kita akan masuk kepada hari yang sangat akan amat menentukan nasib bangsa kita ke depan. Mari mengambil peran, mari mengambil ruang, dan mari mengambil sikap. Ya, Anda bisa menjadi salah satu pendukung kandidat tertentu, ya menjadi pendukung Amin pun juga demikian boleh. Ya, teman-teman silahkan, karena buat saya ini adalah kesempatan yang hanya akan berulang di momen tertentu. Mari kita ambil kesempatannya, mengambil peran strategis, dan kita harus menjadi pemain utama pada Pesta Demokrasi 2024. Wah, terima kasih Mas Ismail Bahtiar. Tos lo kita. Thank you, Memang keren Mas Bel. orang PKS ini kalau memang pengkaderan. Jago memang. Nah, begitu saja teman-teman GeoLive, dan selanjutnya kita akan undang lagi nih politisi-politisi muda lainnya dari partai lain, karena masih banyak. Gerindra belum, Nasdem belum, Umat belum, masih banyak lah yang lainnya. Mestinya sebelum koalisi kesini dulu ya. Iya. Belum, nanti gantian. Dan saksikan episode Vokal Belmondo selanjutnya bersama politisi muda lain. Dan terima kasih banyak Terima kasih, Mas Ismail Mas Bahtiar. Mel. Semoga ya perjalanannya menuju Senayan dipermudah dan dipelancar. Amin. Amin. Dan terima kasih pemirsa GeoLive. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.